السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang sampai detik ini masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia, dan salah satu nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengawali pagi kita dengan ketaatan kepada Allah, bisa mengawali pagi kita dengan salat subuh secara berjamaah, dan juga meluangkan waktu kita untuk beriktikaf, duduk dalam majlis ilmu yang kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian pagi ini kita lanjutkan tafsir ayat al-ahkam yang terdapat dalam surat Al-Baqarah dari ayat 228 sampai dengan 231 yang berkaitan dengan syariat talak dalam Islam, atau dalam bahasa kita perceraian atau talak. Sebagaimana diketahui bahwasanya talak atau perceraian merupakan jalan emergensi yang dibolehkan dalam Islam untuk ditempuh ketika pasangan suami istri sudah tidak lagi mendapatkan solusi yang seharusnya didapatkan. Maka dibolehkan dalam Islam untuk menempuh satu jalan yang bernama perceraian atau talak. Salah satu atau beberapa konsekuensi dan hal-hal yang berkaitan dengan talak ketika terjadi talak adalah yang pertama, iddah, masa menunggu yang diberikan Islam kepada seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui kondisi apakah dia ketika diceraikan kemudian dalam kurun waktu tertentu tadi apakah masih ada bayi yang dikandung atau tidak. Jadi yang pertama, salah satu konsekuensi ketika terjadi perceraian adalah adanya masa menunggu seorang istri dalam kurun waktu tertentu sesuai nanti yang ditentukan oleh syariat Islam yang dinamakan dengan iddah. Kemudian yang kedua, nafkah dan juga tempat tinggal yang masih wajib diberikan oleh seorang suami yang menceraikan istrinya jika perceraiannya masuk ke dalam kategori talak atau talak yang masih boleh dirujuk.
baik itu talak 1 ataupun talak 2 yang dinamakan dengan talak raj'i. Maka dalam masa iddah, dalam masa kurun waktu menunggu tersebut, seorang suami masih wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri yang diceraikannya tadi dengan talak raj'i. Yang ketiga, ada juga yang namanya mut'ah atau harta yang diberikan kepada seseorang yang diceraikan oleh suaminya. Yang dalam hal ini nanti para ulama kita berbeda tentunya, apakah hal tersebut wajib ditunaikan oleh seorang suami yang menceraikan istrinya atau hanya sekedar anjuran atau sunnah. Kemudian yang selanjutnya ada juga hukumnya nanti saat ada rujuk. Nah, rujuk juga ada konsekuensi, juga ada beberapa hal yang berkaitan juga terkait dengan terjadinya talak ataupun perceraian. Ada yang namanya rujuk ataupun kembali, yang mana itu dilakukan atau boleh dilakukan oleh seorang suami yang mentalak istrinya dalam masa menunggu tadi atau dalam masa iddah, sebelum habis masa iddahnya atau masa tunggunya. Kemudian yang berikutnya juga, ketika terjadi perceraian antara seorang suami istri, terkadang seorang suami itu ada yang membayar maharnya secara atau ditangguhkan, ya, tidak secara langsung ketika diakad. Ada juga maharnya itu hutang bahasa kita, ya, ditangguhkan, tidak langsung dibayarkan di waktu akad. Maka ketika terjadi perceraian dan maharnya itu masih ada atau ditangguhkan oleh seorang suami, seperti itu keadaannya, maka ketika terjadi perceraian, seorang suami harus membayarkan mahar yang ditangguhkan tadi. Bahkan nanti kalau perceraiannya atau perpisahannya disebabkan karena wafatnya seorang suami, maka ini menjadi sesuatu juga hal yang diwariskan nantinya, ya, masih tetap menjadi hutang seorang suami kepada istrinya. Maka ikhwatal iman, insyaallah yang akan kita pelajari atau kita akan kaji pada hukum-hukum yang ada pada pelajaran-pelajaran dalam surat Al-Baqarah ayat 228 sampai dengan 231. Salah satunya adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketika terjadi perceraian. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan masa menunggu atau iddah. Bagaimana iddahnya atau masa menunggunya seseorang yang telah diceraikan, baik dia dalam keadaan hamil atau tidak, ataupun terkadang ada seseorang yang diceraikan sudah tua misalkan, atau sudah tidak haid lagi, atau yang kita sebut dengan menopause, wanita dalam keadaan usia tertentu, maka dia sudah tidak keluar haid lagi, ya. Maka bagaimana iddah mereka ini, ya, baik yang diceraikan kemudian dia masih haid, atau sudah pernah digauli ataupun belum pernah digauli, ataupun sedang hamil diceraikan, ataupun kemudian diceraikan kemudian juga dia tidak haid lagi. Bagaimana dan seperti apa masa iddah mereka? Maka yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan iddah atau masa menunggu bagi seorang istri yang diceraikan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan orang-orang yang
diceraikan, istri-istri yang diceraikan oleh suaminya, maka mereka wajib untuk menunggu, ada masa tunggu terhadap diri mereka selama 3 quru. 3 quru atau 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Karena di sini nanti ada perbedaan di antara para ulama kita yang insyaallah kita akan bahas pada hukum yang selanjutnya. Yang dimaksudkan dengan istri-istri yang diceraikan pada ayat ini, al-mutallaqat, adalah perempuan-perempuan atau istri-istri yang sudah digauli oleh suaminya, yang sudah bercampur. Karena ada nanti orang yang menikah baru umurnya berapa hari misalkan, belum pernah digauli kemudian diceraikan, maka ini nanti masa menunggunya berbeda, apakah ada atau tidak. Nah ini ya, berbeda hukumnya nanti dengan orang yang menikah, istri yang dinikahi kemudian sudah dicampuri atau sudah digauli, maka masa menunggu mereka adalah 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Yang dimaksudkan dengan wanita-wanita yang diceraikan di situ adalah wanita-wanita yang diceraikan yang sudah digauli oleh suaminya, yang tidak haid. Yang tidak hamil. Bukan termasuk orang yang hamil, kemudian juga bukan termasuk orang yang wanita yang diceraikan yang belum menopause, masih keluar haidnya. Kenapa? Karena yang pertama, kalau ada seorang yang menikah kemudian dia menceraikan istrinya, sedangkan istrinya belum digauli, maka istri yang diceraikan seperti itu dia tidak ada masa iddah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-49. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ketika seorang istri ada perempuan-perempuan, ketika para laki-laki menikahi perempuan-perempuan, kemudian kata Allah, "Tsumma talaqtumuhunna", kemudian kalian menceraikan mereka, "qabla an tamassuhunna", sebelum kalian menyentuh mereka, dalam tanda kutip, sebelum kalian menggauli mereka, "fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha", maka bagi mereka maka tidak ada bagi kalian atas mereka masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri-istri tadi, perempuan-perempuan tadi. Jadi kalau ada seorang suami istri yang sudah menikah kemudian istrinya belum sempat digauli namun kemudian diceraikan, maka tidak ada masa menunggu, tidak ada iddah bagi perempuan tadi atau istri tadi yang diceraikan seperti itu. Boleh setelah bercerai tadi langsung menikah dengan orang lain, boleh. Tidak ada masa menunggu. Kenapa? Karena belum digauli. Kemudian kalau misalkan nanti ketika diceraikan dia hamil, seperti apa masa iddahnya? Masa iddah orang yang hamil yang diceraikan sedangkan dia dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat keempat, "Wa ulatul ahmali ajalahunna ay yad'an hamlahun", dan perempuan-perempuan yang dalam kondisi mengandung hamil, maka waktu mereka dalam masa iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan anak-anak mereka. Jadi masa menunggu masa iddah orang yang hamil sampai melahirkan anak. Berapa bulannya tergantung berapa bulannya masa kandungannya, ya, sampai melahirkan anaknya. Adapun kemudian wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi atau yang disebut dengan menopause, ya, sudah tidak keluar darah haid lagi, maka iddahnya adalah 3 bulan.
3 bulan, bukan 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Berbeda nanti antara 3 kali masa haid dengan 3 kali masa suci ya. Ini 3 bulan. 3 bulan, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Talaq juga ayat keempat, wallai ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidna. Dan mereka-mereka yang sudah tidak haid lagi, tidak keluar haid lagi daripada istri-istri kalian, jika kalian ragu terhadap iddah mereka, masa menunggu mereka, maka iddah mereka adalah jika kalian ragu terhadap mereka apakah hamil atau tidak, apakah kalau ada keraguan-raguan di sana, fa'iddatuhunna 3 ashhurin, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Juga wallai lam yahidna, dan juga perempuan-perempuan yang tidak dalam kondisi haid. Ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang masa iddah atau masa menunggu seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dalam kondisi tertentu tadi. Ada yang kondisinya saat diceraikan itu dia dalam kondisi sedang habis digauli. Maka kalau sudah pernah digauli dan tidak dalam kondisi hamil ataupun menopause, maka iddah masa menunggunya adalah 3 kali masa suci ataupun 3 kali masa haid, sesuai dengan nanti yang akan dibahas oleh para ulama kita. Kalau dia tidak belum digauli, maka tidak ada masa iddah bagi dia. Kalau ada dia ditalak kemudian dalam kondisi hamil, maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan anaknya. Kalau kemudian perempuan tadi atau wanita yang diceraikan kemudian tidak haid ataupun dia dalam kondisi sudah tidak keluar haidnya atau menopause, maka iddahnya adalah 3 bulan. Kalau nanti orang yang ditinggal wafat oleh suaminya, perpisahannya bukan karena talak, tapi perpisahannya karena ditinggal mati oleh suaminya, maka masa menunggunya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, ini beberapa hal yang berkaitan dengan masa iddah atau masa menunggu. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya masa menunggu orang yang telah digauli oleh suaminya adalah 3 quru bahasa Al-Quran. Apakah 3 kali masa suci ataupun 3 kali masa haid. Ini merupakan salah satu permasalahan hukum yang diperbincangkan oleh ulama kita. Apa yang dimaksud dengan quru dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Dan wanita-wanita yang diceraikan mereka harus menunggu, ya, ada masa tunggu terhadap diri mereka selama 3 quru. Apa yang dimaksud dengan quru pada ayat ini? Sedangkan dalam bahasa Arab makna quru itu bermakna 2. Kadang-kadang diungkapkan haid dengan kata-kata quru, ya, al-quru bisa maknanya haid. Kadang-kadang suci atau at-tuhru juga disebut dengan quru dan diucapkan dengan bahasa al-quru juga oleh penduduk Arab atau oleh masyarakat Arab. Sehingga para ulama dari sini kemudian berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan quru ini apakah haid, apa suci? Yang dimaksud dengan ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru, kewajiban seorang yang diceraikan dan sudah digauli, apakah iddahnya masa menunggunya 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid?
Nah, ini perbedaan para ulama kita yang terdapat dalam hukum ini. Yang pertama, ada dua madhab di situ, ada dua kelompok. Yang pertama adalah madhab kelompok yang kemudian mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan quru pada ayat itu adalah suci. Sebagaimana madhab ini atau kelompok ini atau pendapat ini diusung oleh madhab Maliki dan Syafi'i. Juga salah satu pendapat madhab Hambali, Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan kata-kata quru di sini adalah suci. Dan ini disandarkan pendapat mereka berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, dan juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, juga sahabat Zaid bin Thabit. Ini pendapat mereka disandarkan dari riwayat-riwayat yang mereka dapatkan dari beberapa sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan quru daripada ayat tersebut adalah suci, sehingga makna ayatnya adalah dan wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka bagi mereka ada masa menunggu selama 3 kali masa suci. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan quru pada ayat tersebut adalah haid. Sehingga makna ayatnya nanti, dan perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya, bagi mereka kewajiban menunggu atau masa iddah selama 3 kali masa haid, 3 kali haid. Pendapat yang kedua ini dikemukakan oleh madhab Hanafi, dan juga pendapat yang kedua yang diusung oleh madhab Hambali atau Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu, madhab Hambali, punya 2 pendapat dalam hal tersebut. Satu riwayatnya, pendapatnya mengatakan maknanya adalah suci, satu lagi mengatakan haid. Kenapa mereka kemudian mengatakan pendapat-pendapat tersebut? Apa dalil-dalilnya? Yang pertama, dalil daripada Imam Maliki dan juga Imam Syafi'i, dan riwayat daripada salah satu pendapatnya Imam Ahmad, yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan quru adalah suci. Mereka berpedoman kepada dalil-dalil. Yang pertama adalah dalil yang berkaitan dengan bahasa. Mereka mengatakan bahwasanya kata-kata lafaz di situ ada kalimat salasata quru. Kalau kita perhatikan ya dalam ilmu bahasa, bahwasanya ada kata, ada huruf ta marbutah di situ, salasata quru. Dalam kalimat salasah yang mengandung 3, nanti kalau kita belajar bahasa Arab itu ada dalam hitungan ya, antara bilangan dengan yang dibilang. Itu dalam bahasa Arab ada kaidahnya, ada keunikannya, ada aturannya. Kalau ada yang dibilang itu, yang dihitung, misalkan sesuatu yang nanti ada kaidah dari 1 dan 2, itu berbeda cara menghitungnya atau cara mengungkapkan bilangannya dengan 3 sampai dengan 10, 11, 12. Nanti kalau sudah belasan, nanti 11, 12 berbeda nanti cara mengungkapkan bilangannya dengan 13 sampai ke 19. Kalau sudah puluhan, 10, 20, 30 itu puluhan beda lagi. Ratusan beda lagi. Ini keunikan bahasa Arab ini, kekayaan kaidah bahasa Arab. Nah, mereka ini kemudian berdalil dengan
bahasa. Mereka mengatakan bahasa salasata quru, bilangan 3 di situ diungkapkan dengan menggunakan tak marbutah, salasata, pakai tak marbutah, yang menunjukkan bahwasanya yang dibilang itu adalah muzakkar atau laki-laki kalau bahasa kita. Karena kalau angka 3 sampai dengan 10 kalau dalam bahasa Arab itu nanti dia akan ada perbedaan menyebutkan angka dengan yang dibilang, bilangan dengan yang dibilang. Kalau yang dibilang itu adalah muzakkar atau laki-laki, maka angkanya harus disebutkan dengan muannas, kebalikan dia. Kalau yang dihitung atau yang dibilang itu muannas atau perempuan, maka bilangannya nanti akan diungkapkan dengan laki-laki. Misal biar sekalian ya belajar bahasa sedikit katanya. Ya, misalkan kita mau mengatakan saya punya 3 pulpen. Pulpen dalam bahasa Arab qalamun atau kitabun. Bahasa Arab itu punya 2 jenis kategori dalam menentukan isim atau kata benda. Ada yang disebut dengan muzakkar, ada yang disebut dengan muannas. Dikategorikan dengan laki-laki ataupun perempuan. Kalau kita kan bablas saja, nggak ada kaidah itu kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab lebih unik dia. Dikategorikan jenisnya bisa laki-laki kategorinya, bisa perempuan, atau kalau dalam bahasa Arabnya muzakkar dan muannas. Muzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Kalau yang disebutkan katanya yang dihitung ini adalah yang dibilang ataupun yang dihitung ini adalah muzakkar, seperti qalamun, kitabun, pulpen, buku. Bagaimana tandanya dia muzakkar atau muannas? Salah satunya adalah muzakkar itu dia tidak ada tak marbutahnya. Ini paling gampang. Tidak ada tak marbutah, tak yang bulat, ya, yang kayak ha, kemudian ada titik 2. Kalau tak yang terbuka ini namanya tak maftuhah. Tak terbuka. Kalau tak yang biasa alif, ba, ta, ya kan? Ini namanya tak maftuhah, tak yang terbuka. Ada lagi tak marbutah, tak yang bulat itu, bulat dia, kemudian ada titik 2, namanya tak marbutah. Biasanya ditandai dengan apa? Ini biasanya menjadi tanda muannas. Ya, salah satu tandanya. Maka kata benda seperti qalamun, pulpen, kitabun, ini masuk kategori muzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutahnya. Kalau nanti kita mengatakan saya punya 3 pulpen, maka cara pengungkapannya dalam bahasa Arab, indi saya punya salah satu, karena harus balik. Karena yang disebut atau yang dihitung ini adalah muzakkar, maka bilangannya, angkanya yang disebutkan harus diungkapkan dengan gaya muannas, harus kebalikan dia. Maka kita tambahkan salasah. Ada tak marbutahnya angkanya. Salasatu aqlamin. 3 pulpen, dan pulpennya nanti juga harus dalam bentuk jamak, bentuk banyak. Ini kaidah gaya bahasa Arab dalam menghitung, ya, hitungan. Kemudian kalau nanti kata bendanya dia muannas, dasarnya adalah muannas, dasarnya atau kata mufradnya, ya, adalah muannas, maka angkanya yang disebutkan harus disampaikan dengan gaya muzakkar, kebalikan. Tidak ada tak marbutahnya. Contoh misalkan perpustakaan misalkan. Ya, perpustakaan. Maka kita bilang saya punya 3 perpustakaan. Jadi di situ 3 perpustakaannya. Maka dia bilang saya punya indi salasu maktabatin. Jadi tetap harus pakai gaya jamak. Tapi kalau yang dihitung adalah muannas, maka salasu. Tidak ada tidak ada tak marbutahnya angkanya. Para ulama kita, khususnya Imam Maliki dan Syafi'i, mazhab Maliki dan Syafi'i, mereka menggunakan dalil bahasa di sini. Mereka mengatakan dalam kata-kata salasatu quru,
Thalathata quru itu ada tak marbutah di situ. Ada tak marbutah dalam angkanya, yang itu menunjukkan bahwasanya bilangannya atau apa yang dibilang atau bendanya yang dihitung itu adalah muzakkar. Dan ketika muzakkar maka maknanya adalah at-tuhru. Yang dimaksudkan di situ berarti at-tuhru, suci. Karena suci atau at-tuhru itu masuk kepada kategori muzakkar. Kalau yang dimaksudkan di situ adalah haid, haid itu muannats. Meskipun tidak dia apa? Dia tidak ada tak marbutah, tapi haidah. Nah, haidah itu muannats. Ya. Maka kalau disebut dengan apa maknanya adalah haid, maka tentunya gaya bahasanya tidak diungkapkan dengan salasah atau hitungan atau angka, di situ tidak akan ada tak marbutahnya. Harusnya salasa quru. Tapi karena ada tak marbutah di situ, berarti yang dimaksudkan dalam kata quru tersebut adalah maknanya adalah at-tuhru, bukan haidah. Haidah itu haid. Ya, kalau dalam bahasa Arab haid itu mufradnya haid adalah haidah. Ya, haidah itu haid. Itu menjadi muannats. Sedangkan di sini bahasanya angka yang disebutkan itu menggunakan tak marbutah, yang artinya yang dihitung adalah muzakkar. Maka makna yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah 3 kali masa suci, bukan 3 kali masa haid. Ini apa? Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Yang kedua, dalil yang kedua, riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, hal tadruna al-aqra, beliau pernah menanyakan, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan al-aqra? Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan al-aqra'u al-athhar. Yang dimaksudkan dengan aqra adalah suci, athhar. Maka berdasarkan hadis ini kemudian Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan makna ayat salasatu quru adalah 3 kali masa suci. Imam Syafi'i juga mengatakan perempuan lebih mengetahui terkait dengan hal tersebut. Kenapa? Karena perempuan diuji dengan hal tersebut, dengan haid. Ya, perempuan diuji dengan hal tersebut. Lianna hadza innama yubtala bihin nisa, kata Imam Syafi'i. Karena dengan hal tersebut perempuan diuji oleh Allah SWT, merupakan ujian bagi perempuan. Ya, karena nanti akan berbeda Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa suci dengan masa haid. Masa haid perempuan itu berbeda-beda. Ada yang sehari dalam sebulan habis, ada yang juga 3 hari, ada yang seminggu, bahkan maksimum ada yang sampai 15 hari. Ya, sehingga kalau dianggap haidnya maka ya nanti tergantung haidnya. Kalau masa suci nanti tergantung juga masa sucinya. Atau nanti kalau nanti yang mengatakan dengan haid, nanti sebelum dia mandi suci pun sudah boleh nanti dirujuk oleh suaminya, misalkan langsung digauli oleh suaminya sebelum mandi janabah, sebelum suci, setelah haidnya selesai. Kalau dia mengatakan adalah masa suci, maka harus setelah dia bersuci dulu. Nah, ini perbedaannya nanti antara makna haid dengan makna suci yang kemudian diperbincangkan oleh para ulama kita. Hujjah atau dalil yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama kita, yaitu mazhabnya Maliki dan Syafi'i. Dalil yang ketiga yang mereka bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka ceraikanlah mereka dengan berdasarkan iddah mereka.
Mereka mengatakan makna talliquhunna fi waqti, maknanya di sini talliquhunna li'iddatihinna adalah ceraikanlah mereka di masa iddah mereka, ya, di masa iddah mereka. Karena talak di masa haid itu dilarang ataupun diharamkan, nanti ada namanya talak itu dibagi dua nanti. Ada talak bid'i dan ada talak sunni namanya. Ada talak yang dibolehkan dan ada talak yang diharamkan. Nah, salah satu talak yang diharamkan itu talak yang dilakukan ketika perempuan sedang haid. Maka makna ayat di sini fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah istri-istri kalian di waktu iddah mereka, saat mereka bisa melakukan masa iddah. Ketika ini dalil mereka, ketika seorang itu dia menceraikan suaminya waktu haid itu diharamkan, maka yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah ketika masa suci. Maka sehingga yang dimaksudkan kata Imam Maliki dan Imam Syafi'i, sehingga yang dimaksudkan dalam ayat quru tersebut adalah suci. Maka ceraikanlah istri-istri kalian dalam waktu iddah mereka selama 3 kali masa suci, bukan 3 kali masa haid. Ini hujjah-hujjah, dalil-dalil yang disampaikan oleh madhab Maliki dan Syafi'i. Adapun kemudian hujjah atau dalil yang dibawakan oleh madhab Hanafi dan Hambali, yang mereka mengatakan maksud daripada 3 quru tersebut adalah 3 kali masa haid, dan makna quru tersebut adalah makna haid. Maka yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya iddah yang disyariatkan oleh Islam itu faedahnya atau maksudnya adalah untuk mengetahui keadaan rahim perempuan, apakah berisi atau tidak. Ini tujuannya, kata madhab Hanafi dan juga Hambali dalam satu pendapatnya. Mereka mengatakan bahwasanya maksud dan tujuan daripada disyariatkannya iddah adalah untuk mengetahui apakah rahimnya itu berisi atau tidak, kosong rahimnya. Dan yang menunjukkan rahim perempuan itu tidak berisi, aman, tidak mengandung dia apa? Yaitu haid. Haid, bukan sucinya, tapi haidnya. Karena maksud dan tujuan iddah itu adalah untuk mengetahui perempuan itu tidak dalam kondisi hamil, dan keadaan tersebut bisa diketahui dengan haid, maka makna daripada maksud daripada ayat salasata quru berarti maknanya adalah haid. Ini pendapat yang hujjah yang pertama, dalil yang pertama yang dibawakan oleh madhab Hanafi dan Hambali. Selanjutnya juga Imam Ahmad mengatakan, sebelumnya aku berpendapat bahwasanya makna quru itu adalah athhar, suci. Namun sekarang aku merubah pendapatku bahwa maknanya adalah haid, kata Imam Ahmad. Ya, sehingga ini menjadi pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Beliau rujuk dari pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa quru itu maknanya suci. Beliau kemudian merujuk pendapatnya ya dengan mengatakan maknanya adalah haid, sejalan dengan Imam Hanafi. Kemudian hujjah yang kedua yang disampaikan oleh kelompok yang kedua ini, mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW yang disampaikan kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Beliau SAW mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubaish ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum yang harus dijalankan oleh dia saat dia dalam keadaan haid, maka
Nabi SAW ketika keluar darah apa yang dilakukan? Nabi SAW mengatakan da'is salata ayyam aqra'iki, tinggalkan salat di saat hari-hari aqra'iki, di saat di hari-hari haidmu. Nabi mengatakan haid, mengungkapkan bahasa haid dengan kata-kata aqra atau quru dalam kalimat lainnya. Maka yang dimaksudkan di hadis ini ayyamu aqra'iki, hari-hari aqra'mu adalah hari-hari haidmu. Karena salat itu tidak boleh dilakukan di masa haid, haram untuk dilakukan bagi perempuan di masa haid. Sehingga makna daripada aqra di situ adalah haid. Ini pendapat atau dalil yang kedua. Jadi dalil berdasarkan hadisnya Nabi SAW, Nabi mengungkapkan kata-kata haid dengan bahasa aqra. Kemudian yang ketiga, sabda Nabi SAW yang mengatakan janganlah didatangi oleh jangan digauli orang yang hamil sampai dia melahirkan, dan jangan mendatangi atau menikahi orang yang tidak dan janganlah menikahi orang yang tidak hamil itu kecuali sampai dia selesai masa haidnya, sampai dia aman pada haidnya. Maka dari sini kemudian dari hadis ini kemudian para ulama kita bersepakat bahwasanya ketika seseorang, ini terkait dengan budak ini ya, hadis ini berkaitan dengan budak. Janganlah kalian menggauli ya budak-budak kalian itu ketika dalam keadaan hamil sampai dia melahirkan, dan jangan kemudian menggauli budak-budak kalian sampai selesai masa haidnya. Maka berdasarkan hadis ini para ulama kemudian bersepakat bahwasanya tidaknya amannya seorang budak itu dari hamil, maka dia baru kemudian boleh diperjualbelikan, dan boleh diperjualbelikan itu ketika dia dalam patokannya tidak dalam masa haid. Ya, maka di sini kemudian ini yang menguatkan kata para ulama yang mengusung pendapat yang kedua ini. Maka sebagaimana iddahnya perempuan juga ya dia terjadi karena ada haid yang yang dirasakan oleh perempuan tersebut, dan ini termasuk tujuan disyariatkannya iddah untuk diketahui bebasnya rahim seorang dari kehamilan. Ini hujah yang ketiga. Yang keempat, 5 ini hujahnya. Apa ya 5? Yang keempat hujahnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi, yang sudah menopause, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ada iddah mereka 3 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mewajibkan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi itu untuk menunggu selama 3 bulan. Kenapa? Karena sudah tidak ada haid lagi mereka, maka yang dianggap di situ, yang dipertimbangkan pada ayat tersebut adalah haid, bukan sucinya. Haidnya bukan suci. Ya. Kemudian karena tidak ada haid lagi, wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, maka kemudian masa menunggunya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menjadi hitungan bulan.
bukan hitungan aqra lagi, tapi bulan. Kenapa? Karena pertimbangannya adalah iddah itu dikaitkan dengan haid, bukan dengan suci. Sehingga perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi, masa iddahnya itu sudah menggunakan bulan, 3 bulan, bukan menggunakan quru lagi. Ini pendapat mereka. Ini menguatkan pendapat mereka yang apa? Yang mengatakan bahwa maksud daripada quru itu adalah haid, bukan suci. Yang kelima mengatakan kalau kita anggap iddah itu dengan haid, maka kita akan kita akan kemudian menunggu sampai sempurna 3 kali masa haidnya. Karena perempuan-perempuan yang diceraikan, mereka bisa kemudian bisa keluar atau selesai masa iddahnya setelah selesai haid yang ketiga yang keluar darinya. Kalau nanti suci kita anggap, maka masa iddahnya itu sampai kepada setelah haid yang ketiga, kemudian setelah dia bersuci daripada haid yang ketiga itu. Nah, ini perbedaan antara yang mengatakan quru tersebut suci atau haid. Perbedaannya sedikit, tapi implikasi hukumnya juga lumayan ini, ya. Karena kaitannya nanti dengan kebolehan seseorang menikahinya atau seorang suami merujuknya. Ini ada sedikit perbedaan di situ, tapi implikasinya lumayan besar ini, ya. Sehingga bagaimana kemudian kita sebagai seorang mukmin menyikapi perbedaan tersebut? Nah, ini para ulama kita ini berbeda pendapat terkait hal tersebut karena memang terdapat dalil-dalil yang mereka dapatkan pada makna daripada ayat tersebut. Sehingga wajar kemudian terjadi perbedaan di situ. Tinggal nanti kepada kedua pendapat ini mana yang betul, mana yang betul, mana yang benar, semuanya nanti mengatakan keduanya benar. Tergantung yang mana kemudian mau kita ambil. Kan seseorang itu tidak mengambil pendapat kecuali dia mengatakan ini yang benar, kan begitu. Sehingga nanti mana yang benar ya tergantung kepada pendapat mana yang lebih kuat menurut kita. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan kemudian pendapat yang satu ataupun yang dua ini, ya ketika kita menguatkan atau mengambil pendapat yang pertama misalkan, belum tentu juga pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang salah. Karena ini adalah hasil istihad dari para ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang mereka dapatkan. Karena keduanya terdapat dalil di sini, maka nanti cara mengamalkannya adalah sesuai dengan mana yang lebih kuat menurut pendapat kita. Menurut kita mana yang lebih enak, yang lebih tenang kita untuk ambil pendapatnya. Ini saja, tentunya berdasarkan kekuatan dalil-dalil yang tadi, atau ketika kita membaca hujah-hujah para ulama ini, yang mana kira-kira menurut kita lebih pas, lebih nyaman untuk kita amalkan. Kenapa? Karena memang ini sekali lagi ada dalilnya di situ. Ibunda Aisyah mengatakan bahkan orang-orang Arab mengatakan kata-kata quru itu dengan dua tadi. Kadang-kadang dikatakan suci dengan quru, kadang-kadang haid dengan quru. Dua-duanya masuk kepada kata tersebut. Sehingga ya ulama kita juga dalam menentukan hukum ini berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil yang sampai kepada mereka. Yang ini juga merupakan faktor terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama.
Jadi tidak asing perbedaan pendapat itu di antara para ulama, itu biasa saja. Salah satunya faktor yang melatar belakangi perbedaan mereka karena ada dalil-dalil yang sampai kepada mereka, dan ini ada perbedaan di antara dalil-dalil tersebut. Perbedaannya ya perbedaan yang merupakan perbedaan yang beragam, ya, ragam daripada hal-hal yang mereka dapatkan dalam dalil-dalil tersebut. Ini yang menjadi sebab perbedaan, sehingga dalam hal ini juga berbeda para ulama menyikapi makna ayat dari ayat 200 Al-Baqarah 228 itu. Apakah makna daripada ayat ini adalah iddahnya seorang perempuan yang sudah digauli oleh suaminya, apakah 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid? Karena tidak secara spesifik jelas ayat itu mengatakan 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid, tapi diungkapkan dengan bahasa dengan kalimat yang mengandung 2 makna tadi. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya 2 pendapat ini diamalkan oleh semua kaum muslimin. Sampai sekarang ada yang mengamalkan bahwa wanita yang ditalak atau yang diceraikan itu dan sudah digauli oleh suaminya, kemudian dia masa menunggunya, masa iddahnya, ada yang mengamalkan 3 kali masa suci, ada juga 3 kali masa haid. Sampai sekarang masih diamalkan oleh semua kaum muslimin. Karena kaum muslimin ini ada yang mengikuti madhab Hanafi, ada yang mengikuti madhab Maliki, ada yang mengikuti madhab Syafi'i, ada yang mengikuti madhab Hambali. Dan 4 madhab ini terbagi menjadi, dalam hukum ini terbagi menjadi 2 kelompok. Madhab Hanafi dan Syafi'i itu masuk ke dalam kelompok pertama yang mengatakan bahwasanya orang yang diceraikan oleh suaminya dan sudah digauli itu masa iddahnya adalah 3 kali masa suci. Madhab kelompoknya Imam Maliki dan Hambali itu mengatakan masa menunggunya adalah 3 kali masa haid. Ini sampai sekarang diamalkan, dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena keduanya terdapat dalil yang disandarkan kepadanya pendapat tersebut, sehingga tidak usah kemudian kita bertengkar di situ. Saring legowo saja. Ya, karena ada dalilnya di situ, ada hujjah yang disampaikan di situ, maka saling menerima saja. Kalau misalkan mengamalkan madhabnya Maliki dan Syafi'i, ya monggo, mengatakan bahwasanya dia tidak, misalkan ada seseorang yang kemudian menceraikan istrinya, sudah pernah digauli, mau rujuk dia, kemudian dia menunggu 3 kali masa sucinya, ya sebelum habis. Jadi sebelum habis 3 kali masa sucinya, sebelum dia bersuci untuk yang ketiga, maka boleh untuk dirujuk. Ya, misalkan dia haid, di haid yang ketiga belum dia bersuci, maka dia rujuk masih boleh. Tapi kalau pendapat yang kedua, haid yang ketiga sudah selesai haid yang ketiga, meskipun belum bersuci sudah habis masa iddahnya. Ini perbedaannya. Sehingga ada perbedaan sedikit di situ terkait dengan masa iddah orang-orang yang diceraikan oleh suaminya, ya, sedangkan sudah pernah digauli, tidak dalam keadaan haid ataupun tidak dalam keadaan hamil, ataupun tidak dalam keadaan dia menopause. Nah, ini masa iddahnya. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin 2 hukum kita perbincangkan pada pertemuan ini, dan insyaallah nanti kita akan perbincangkan lagi hukum-hukum yang lainnya yang masih berkaitan dengan perceraian atau talak, yang paling banyak di sini berkaitan, ya, karena perceraian ini banyak sekali hukum-hukumnya berkaitan dengan yang perempuan sebenarnya ini. Yang perempuan, demi kemaslahatan yang orang laki-laki tentunya. Karena yang akan menyambut nanti kan laki-laki. Nah, objeknya di sini adalah perempuan, ya. Karena perempuan yang mengalami masa haid dan lain sebagainya. Perempuan nanti yang dinaungi juga di sini
yang dinaungi, yang dilindungi oleh laki-laki. Maka di sini banyak hukum-hukum terkait dengan perceraian ini, banyak hukumnya selalu berkaitan dengan perempuan ini. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, dua hukum ini yang bisa diperbincangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada 1-2 pertanyaan yang belum difahami, monggo. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dijelaskan okupasi dari utamanya adalah laki-laki ya. Sekarang yang minta cerai perempuan. Ya. Sah enggak? Baik. Ini nanti kalau yang minta cerai perempuan, yang minta cerai perempuan namanya khulu' dalam Islam. Khulu', mungkin pernah mendengar permintaan perceraian dari perempuan. Suaminya aman saja, tapi kemudian istrinya nggak kuat sama suaminya. Banyak hal, sebabnya banyak hal. Akhirnya minta cerai, minta diceraikan, minta cerai, ngajukan untuk diceraikan. Ini namanya khulu'. Khulu' itu nanti masuk kategorinya, hukumnya sama dengan bainunah kubra, masuk sama hukumnya dengan talak 3. Hukumnya sama dengan talak 3. Talak 3 bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum talak 3 ini? Tidak boleh dirujuk kecuali setelah dinikahi oleh orang lain. Kemudian juga setelah menikah dia bercerai, kemudian setelah bercerai habis masa iddahnya, baru boleh kemudian dinikahi. Jadi minta diceraikan oleh suami atau gugatan cerai dari seorang istri namanya khulu' dalam Islam. Itu ada lagi hukum-hukum yang berkaitan di situ. Insyaallah mudah-mudahan dibahas juga di bab ini nanti kita perbincangkan nanti di bab ini. Itu namanya khulu'. Gambaran singkatnya khulu' itu atau permintaan cerai dari seorang perempuan. Perceraiannya, kata-kata cerainya tetap diucapkan oleh suami. Perempuan minta dia, sehingga nanti sedangkan dia nggak mau, kemudian minta pokoknya perempuan diceraikan. Kemudian suami mengatakan kata cerai berdasarkan permintaan perempuan, maka di situ ada ada ketentuan-ketentuan tertentu. Misal talaknya langsung jatuh sebagai talak 3. Seperti talak 3 hukumnya, tidak boleh rujuk. Kemudian yang kedua, perempuan nanti juga bisa dikenakan harus memberikan mut'ah, harta, ya, mal yang harus dibayarkan kepada suami, atau kalau bahasa kita pengganti. Nah itu nanti ada penggantinya sesuai dengan mahar mas kawin yang pernah dikeluarkan. Nanti ada ketentuan hukumnya nih, ya. Itu gambaran singkatnya, Pak. Jadi kalau ada perceraian yang digugat atau yang diinginkan oleh istri, nanti berbeda hukumnya dengan perceraian yang diinginkan oleh suami, yang dijatuhkan oleh suami. Nanti beda, meskipun kata-kata talaknya itu tetap harus dijatuhkan oleh suami. Ya, talak itu harus dijatuhkan oleh suami. Perempuan tapi yang meminta di sini. Maka ini namanya khulu', masuk kepada kategori bainunah kubra namanya. Tidak boleh dirujuk. Hukumnya mirip dengan talak 3, tidak boleh rujuk. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Itu kira-kira Pak gambaran singkat. Ada lagi? Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ditanyakan bahwasanya perempuan yang meninggal oleh suaminya, maka masa menunggunya atau masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Apakah ada kemudian ketentuan-ketentuan yang lainnya? Ada, ya, ketentuan-ketentuan yang lainnya yang nanti hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita-wanita yang meninggal oleh suaminya,
itu dalam Islam ada ketentuan lainnya, ada namanya ihdad. Ihdad dalam bahasa agamanya ihdad namanya. Salah satunya perempuan tersebut tidak boleh bebas keluar rumah. Tidak boleh bebas keluar rumah kecuali hal-hal yang urgent. Tidak boleh berhias. Di dalam rumah pun tidak boleh berhias. Kenapa? Untuk menunjukkan apa? Bela sungkawa bahasa kita. Berduka. Ya, bukan kemudian ada beberapa ketentuan-ketentuan hukum di sini. Tidak boleh bebas keluar rumah, kemudian apa senang-senang dia tidak. Ya, berkumpul ke sana kemari di apa kalau bahasa kita masa berkabung. Masa berkabung namanya. Tidak boleh. Nah, itu salah beberapa ketentuan yang lain. Di samping dia ada masa menunggunya tadi 4 bulan 10 hari. Tidak boleh bebas keluar rumah kecuali memang dia ada keperluan-keperluan tertentu yang tidak apa-apa. Itu pun harus tetap ditemani oleh mahramnya. Ya, ditemani oleh mahramnya, oleh keluarga dekatnya. Ya, anaknya atau saudaranya dan lain sebagainya. Mahramnya. Ya, itu Pak. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan tertentu yang berkaitan dengan perempuan yang meninggal oleh suaminya. Ya, di samping iddah tadi ada ketentuan tertentu yang disebut dengan ihdad, masa berkabung. Tidak boleh bebas kemudian kesana kemari, ya, karena bagaimanapun dia masih dalam keadaan ya bersedih kan gitu, bersedih, maka jangan kemudian tidak boleh berhias, ya, tidak boleh bersolek di dalam rumah, tidak boleh. Kalau keluar rumah kan sudah pasti wanita-wanita ya secara umum tidak boleh kemudian bersolek yang berlebihan, ya. Di luar rumahnya, perhiasannya hanya untuk suaminya saja. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah SWT, yang salah datangnya dan kekurangannya dari kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mengampuni dosa kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'un. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya yang bertanya itu yang mau cerai.